Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan menceritakan sebuah donghua yang berjudul Spirit Guardian. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang lari dari kejaran orang-orang bertopeng. Dan wanita ini bernama Jiran. Dia lalu bersembunyi di antara pohon yang ada di hutan. Karena Jiran sedang bersembunyi, pemimpin Dark Spirit itu lalu menyuruhnya untuk keluar. Karena tempat itu sudah dikepung oleh bawahannya. Sementara itu Jiran masih terus bersembunyi sambil mengendap-endap di antara pasukan Dark Spirit. Saat ada kesempatan, Jiran membunuh salah satu dari mereka. Akan tetapi karena tempat itu sudah dikepung, jadi dia diketahui Dark Spirit yang lainnya. Sampai dia dikepung oleh beberapa orang sekaligus. Jiran lalu melawan mereka sambil berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi karena dia sudah tidak punya spirit power, dia pun bisa dikalahkan oleh penjaga itu. Dan pada saat Jiran akan diserang, lalu datang Jan Sampeng yang menyelamatkannya. Melihat Jan Sampeng menyelamatkannya, Jiran malah terlihat kecewa. Karena pada saat di Spirit War, Jan Sampeng bisa dikalahkan dengan mudah. Bingung melihat keadaan semuanya, Jan Sampeng lalu menanyakan apa yang terjadi kepada Jiran. Tapi Jiran mengajaknya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Setelah bersembunyi, Jiran lalu menjelaskan kalau penjaga itu datang untuk membunuhnya. Jiran yang melihat Jan Sampeng ada di Spirit World, dia lalu bertanya kepada Jan Sampeng. Jan Sampeng lalu menjelaskan kalau ada kesalahan saat melewati perbatasan, sehingga dia terjatuh di sini. Jan Sampeng juga menjelaskan kalau dia mencari temannya yang gendut. Akan tetapi Jiran juga tidak mengetahuinya. Jan Sampeng kemudian menanyakan pembangkitan Spirit Tree kepadanya. Lalu Jiran menjelaskan kalau dia dihadang oleh Jingjing Hua. Dan dia akan menggunakan Spirit Tree untuk mendapatkan kekuatan agar bisa bersaing dengan putri. Pada saat mereka sedang berbincang, terlihat para penjaga yang sudah mendekati tempat persembunyian mereka. Kemudian Jiran memberikan benih Spirit Tree kepada Jan Sampeng dan menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Saat benih Spirit Tree itu dipegang oleh Jan Sampeng, benda itu mengeluarkan energi yang langsung menyebar. Sehingga lokasi mereka langsung diketahui oleh penjaga. Sehingga Jiran kembali dikepung oleh para penjaga. Jiran lalu sedikit berbincang dengan penjaga itu agar Jan Sampeng bisa melarikan diri. Melihat Jiran masih bisa lolos dari pengejaran Dark Spirit, pemimpin penjaga itu lalu mengejarnya. Sehingga Jiran pun bisa dikejar dan langsung diserang sampai dia terpental. Pemimpin penjaga itu juga langsung mengikat Jiran. Akan tetapi pada saat Jiran tidak bisa bergerak, Jan Sampeng kembali datang untuk menyelamatkannya. Dan Jan Sampeng juga langsung melepaskan ikatan yang ada pada Jiran. Jan Sampeng juga kembali memberikan benih Spirit Tree itu kepadanya. Jan Sampeng lalu bertarung 1 lawan 1 dengan pemimpin Dark Spirit itu. Terlihat kalau Jan Sampeng bisa mengimbanginya. Dan bahkan bisa membuat lawan kewalahan.
Hal itu juga membuat Jiran merasa aneh karena ranah Jiang Sanfeng lebih rendah dari lawannya. Melihat Jiang Sanfeng lebih kuat dari dia, pemimpin Dark Spirit itu berencana untuk kabur dan melaporkan semuanya pada Chen Wupo. Kemudian para penjaga menyerang Jiang Sanfeng bersama-sama. Akan tetapi mereka bukan lawannya, sehingga mereka langsung diratakan. Melihat pemimpin Dark Spirit itu akan kabur, Jiang Sanfeng lalu mengeluarkan pedangnya dan melakukan serangan terakhir. Sampai pemimpin Dark Spirit itu dikalahkan, sehingga terjadi ledakan di sana. Dan ledakan itu disaksikan oleh orang yang dicari oleh Jiang Sanfeng. Cerita lalu berpindah ke sebuah rumah. Terlihat Ming Yue yang sedang duduk seorang diri di jendela. Terlihat juga Jiran yang tergeletak di tempat tidur. Tak lama kemudian Jiran terbangun dari tidurnya. Dia tampak kebingungan dengan situasi dan melihat ke sekeliling. Ming Yue yang melihat Jiran terbangun, dia langsung menanyakan kondisi Jiran. Jiran yang baru tersadar dari pingsannya lalu menanyakan benih spirit tree. Setelah itu datang Jiang Sanfeng yang memberitahu Jiran kalau dia sudah tidur selama 2 hari. Kemudian Jiang Sanfeng menanyakan benda yang dipegangnya kepada Jiran. Jiran lalu menjelaskan kalau benih spirit tree itu bisa memperbaiki spirit power yang kacau. Jiran juga menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat yang digunakan Liu Zi untuk mengorbankan diri agar menjadi spirit tree. Sehingga membuat Ming Yue yang mendengar itu menjadi kaget. Jiang Sanfeng yang masih bingung lalu menanyakan semua yang terjadi kepada Jiran. Kemudian Jiran menjelaskan kalau sekembalinya dari Spirit World, dia pergi ke tempat Spirit Tree. Yang kemudian Liu Zi mengorbankan dirinya untuk menjadi Spirit Tree yang baru. Akan tetapi pada saat yang sama, Jingjing Hua memimpin orang untuk menyelinap dan menyerangnya. Dan karena dia membawa benih Spirit Tree, jadi dia dikejar oleh orang-orang Jingjing Hua. Jiran juga menjelaskan kalau tujuan dari Jingjing Hua agar bisa menjadi Spirit God yang baru dan menyerang bumi. Setelah mendengar penjelasan Jiran, tiba-tiba Jiang Sanfeng merasakan sakit di dadanya. Jiran lalu mengatakan kalau seharusnya sudah waktunya Jiang Sanfeng untuk menerobos. Jiran juga akan memberitahu caranya dan menyuruh Jiang Sanfeng untuk membawa benih Spirit Tree. Akan tetapi Jiang Sanfeng khawatir kalau hal itu akan mempengaruhi benih Spirit Tree. Mendengar itu, Jiran kemudian mengatakan kalau itu hanya akan menyerap sedikit esensi dari benih Spirit Tree. Jiran juga meminta bantuan Jiang Sanfeng untuk melindungi benih Spirit Tree, sementara dirinya akan meminta bantuan. Dia juga memberitahu kalau benih Spirit Tree tidak dibawa kembali dalam 72 hari, maka benih itu akan tumbuh di tempat. Dan jika itu terjadi, maka Spirit World akan hancur. Sementara itu, Ming Yue masih memegang benih Spirit Tree. Terlihat kalau dia sangat mengagumi benih Spirit Tree itu. Ming Yue. Malam harinya terlihat Jiang Sanfeng sedang berkultivasi, yang dijaga oleh temannya yang gempal tadi. Saat dia sedang berjaga, lalu terdengar suara langkah kaki, yang membuatnya sedikit gugup. Yang mana itu adalah Ming Yue yang menghampirinya. Ming Yue kemudian menyuruhnya untuk beristirahat, sementara dirinya akan berjaga di sini. Setelah temannya itu pergi, dia langsung menghampiri Jiang Sanfeng dan mengambil benih Spirit Tree-nya. Saat Jiang Sanfeng menyadari semuanya, dia langsung ditusuk oleh Ming Yue.
Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Spirit Guardian episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.